sekalian, selanjutnya Bapak absen dulu. Siapa di sini yang tidak hadir? Hadir semua. Ya. Oke, anak-anakku, sebelum kita lanjut, semuanya berdiri dulu. Oke, semuanya berdiri. Kita lakukan dulu yang namanya ice breathing. Ice breathingnya begini. Yang menjawab benar itu adalah tangan. Jadi misalnya kalau Bapak bilang mulut berarti mata tunjukmu, ya, paham? 1, 2, 3. Harus cepat. 1, 2, 3, mata. Lagi. 1, 2, 3, hidung. Oke, lagi 1, 2, 3, mulut. Oke, semuanya silakan dulu. Tepuk tangan dulu. Ternyata masih ada yang beberapa yang tidak fokus dan mungkin belum bisa sarapan. Oke, kalau begitu kita mau dulu bikin fokus dengan cara tepung fokus. 1, 2, 3. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Jadi kalau fokus, mata, pendengaran, semuanya ke depan. Pak. Selanjutnya, siapa di sini yang masih mengingat pelajaran minggu lalu? Angkat tangannya. Apa? Tentang apa? Apa? Tentang zakat fitrah. Oke, silakan tepuk tangan dulu. Jadi, untuk selanjutnya setelah zakat fitrah ada kaitannya yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang infak dan sedekah. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, setelah nanti selesai pembelajaran, anak-anak itu diharapkan mampu untuk mengetahui makna atau arti dari infak dan sedekah. Kemudian yang kedua adalah anak-anak itu nanti kalau selesai pembelajaran diharapkan nanti mampu untuk memahami implementasi atau perilaku dari infak dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya, Bapak ingin tanya dulu. Siapa di sini yang sering ke masjid? Oke, anak solehah dan solehah semua nih. Kemudian, siapa di sini yang sering memasukkan atau menyumbang uang di masjid? Weh, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, perhatikan dulu. Kalau menyumbang di masjid itu termasuk juga dengan sedekah. Jadi menyumbang di masjid termasuk juga yang namanya sedekah. Paham? Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anakku silakan nanti Bapak akan putarkan video. Silakan dilihat dengan baik. Sehat dan selalu semangat. Hari ini nanti kita belajar materi tugas 5 semester 1 tentang infak dan sedekah. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang pengertian infak. Apa ya pengertian infak itu? Secara bahasa, infak berasal dari kata nafaqah, yang artinya menafkahkan dan membelanjakan harta. Sedangkan secara istilah, infak adalah memberikan sebagian harta untuk kepentingan sosial dan agama yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Contoh infak ini adalah ikut membantu pembangunan masjid, musola, panti asuhan, pesantren, dan lainnya.
Setelah tadi kita belajar tentang pengertian infak, sekarang kita belajar tentang pengertian sedekah. Apa ya pengertian sedekah itu? Sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan tidak mengharapkan imbalan, melainkan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa memberikan sedekah ini dengan harta yang kita miliki ataupun dengan tenaga kita. Bagaimana ya hukum infak dan sedekah itu? Mari kita belajar tentang bagaimana hukum infak dan sedekah. Hukum infak dan sedekah adalah sunnah, tetapi sedekah seorang bapak yang memberikan nafkah kepada keluarganya seperti memberi makanan, tempat tinggal, dan biaya hidup sehari-hari merupakan suatu kewajiban. Setelah tadi kita belajar tentang infak, sekarang apa saja ya manfaat apabila kita sudah berinfak? Yang pertama adalah dengan berinfak kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan berinfak kita akan melatih kepedulian sosial kepada saudara kita yang kurang mampu. Yang ketiga, dengan berinfak kita ikut meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan. Dan yang keempat, dengan berinfak kita juga dapat membantu membangun sarana ibadah seperti masjid, mushola, dan sarana pendidikan serta kesehatan dan sosial. Yang kelima, dengan berinfak kita dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Kita juga belajar tentang sedekah. Sekarang apa saja ya manfaat kalau kita sudah bersedekah itu? Manfaat kalau kita sudah bersedekah antara lain yang pertama adalah dengan sedekah dapat mempererat tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, sedekah itu dapat memanjangkan usia. Yang ketiga, dengan bersedekah dapat memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Dan yang keempat adalah dengan bersedekah kita dapat memperlancar pembangunan fasilitas pengembangan umat seperti sekolah, pesantren, rumah sakit, dan sarana ibadah. Sebagai seorang muslim, kita juga harus membiasakan berinfak dan bersedekah. Apa ya contoh cara kita membiasakan berinfak dan bersedekah itu? Antara lain adalah yang pertama, bantulah teman-teman kita yang membutuhkan. Yang kedua, apabila ada pengemis, berilah uang atau makanan yang kita punya. Yang ketiga, jika teman kita ada yang tidak punya pensil, kita bisa meminjami teman kita. Yang keempat adalah menyisihkan sebagian uang jajan kita untuk membantu pembangunan masjid, mushola, dan lainnya. Bagaimana ya tata cara berinfak dan bersedekah itu? Mari kita belajar tentang tata cara berinfak dan bersedekah. Yang pertama, diniati dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak menunda-nunda waktu untuk berinfak dan bersedekah. Yang ketiga, kita tidak menyebut apa yang telah diinfakkan dan disedekahkan. Yang keempat, kita tidak boleh menyakiti hati orang lain yang menerima sedekah. Dan yang kelima adalah menghindarkan diri kita dari sifat pamer atau riya. Sekalian, setelah tadi menonton video, nah sekarang dari video yang Bapak tampilkan tadi, siapa di antara anak-anakku yang ingin bertanya? Apa itu? Apa itu infak? Infak adalah sebagian harta dari seorang muslim. Siapa itu muslim? Anak-anakku semua, baik orang tua maupun laki-laki. Ingat, sebagian harta seorang muslim. Bukan semuanya kok, sebagian.
sebagian harta seorang muslim yang dikeluarkan. Maka berarti memberi toh, yang dikeluarkan dari dari ataupun jasa untuk kemaslahatan umat atau untuk kepentingan umum. Jadi ini infak, memberikan sebagian harta untuk kepentingan umum. Berarti bukan untuk kita saja toh? Paham nih? Paham toh? Nah, misalnya pembangunan masjid berarti umum toh? Paham nih? Nah, kemudian apa lagi selain itu? Apa? Kalau sedekah berarti kan penyerahan suatu benda, berarti memberikan suatu benda kepada yang membutuhkan untuk kebaikan, berarti untuk kebaikannya diri sendiri maupun orang yang diberi, berarti bukan kemaslahatan umum toh? Paham nih? Paham tak? Beda dengan infak. Kalau infak itu kepentingan kalau sedekah untuk kebaikan dan mengharapkan ridho dari Allah, sama-sama memberi. Perbedaannya satu untuk kepentingan umum, satu bukan. Paham? Nah, apalagi bagaimana Pak jumlahnya? Apakah dibatasi atau tidak? Tidak dibatasi. Kalau waktunya bagaimana? Juga tidak dibatasi. Kapanpun, dimanapun, dan siapapun bisa memberikan yang namanya infak maupun sedekah. Kalau zakat beda toh? Ada waktu tertentunya, ada juga jumlahnya, berapa yang bisa diberi. Kalau infak dan sedekah itu jumlahnya tidak dibatasi, waktunya juga tidak dibatasi, tempatnya juga tidak dibatasi. Mau ketika melihat orang misalnya di pinggir jalan ada yang membutuhkan, mungkin niat atau terdorong ini niatnya untuk memberikan sumbang, itu namanya sedekah. Kalau infak beda nih, misalnya ada tak jalan yang rusak, ada sebagian hartaku, dikasih, diperbaiki itu jalan, maka untuk kepentingan umum. Sebenarnya kita? Oke. Kalau begitu, untuk tugasnya ada dua. Yang pertama itu untuk tugas kelompok, kemudian yang kedua adalah tugas individu. Tugas kelompoknya saya bagi dulu ke dalam kelompok kecil menjadi dua. Silakan dulu kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah tadi dibentuk, silakan bergabung. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 2. Jadi perhatikan. Kelompok 2. Oke. Sudah bergabung semua sama kelompoknya? Sudah. Perhatikan dulu. Untuk tugasnya, perhatikan. Untuk tugasnya, kemarin kan Bapak sudah sampaikan boleh membawa handphone. Silakan naikkan handphonenya. Silakan naikkan. Sekarang boleh digunakan handphonenya. Perhatikan. Tugasnya itu bentuk. Halo. Kita fokus dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus, bagaimana kalau fokus orang? Oke. Jadi perhatikan. Tugasnya itu adalah bentuk teka-teki silang. Pernah lihat? Pernah mengerjakan? Oke. Tepuk tangan dulu. Ternyata sudah pernah. Oke. Selanjutnya perhatikan. Jadi saya bagikan untuk tugasnya 1, untuk tugasnya kelompok 2. Caranya boleh membuka bukunya, silakan buka semua bukunya. Kemudian juga boleh buka HP-nya. Untuk mengisi jawaban dari teka-teki semuanya ada 8
kira-kira nomor 2 apa? 3 apa? Lihat semuanya. Boleh lihat bukunya. Ya. Ayo dicari. Buka bukunya dibuka. Kalau mau cari, boleh lihat di sini. Ingat nih, 1 mendatar, 2 mengingat. Boleh pakai buku. Nah, sekarang tugasnya yaitu tugas individu dengan cara membuka aplikasi yang namanya Kahoot. Nah, silakan buka di HP-nya sudah semua. Nah, sekarang caranya itu adalah nanti ada pin yang dimasukkan di HP-nya. Setelah masuk, maka anak-anakku semua akan bergabung. Nah, nanti yang dilihat itu di layar hanya soal. Kemudian di HP-nya anak itu ada jawabannya. Ada warna merah, kuning, biru, dan hijau. Ya, silakan saya dipilih nanti. Yang mana kira-kira sesuai dengan soal yang ada di layar. Oke, siap semuanya? Oke, kalau begitu, nah, silakan lihat layar, perhatikan baik-baik. Oke, kita tunggu dulu. Jelaskan, jelas lihat. Oke. Kita dulu, masih loading dulu. Oke, anak-anak sekalian silakan diketik di HP-nya masing-masing pinnya 752. Nah, tinggal baik kalau salah pinnya dan di situ masuk 752 1764. Satu soal itu durasinya 20 detik. Nah, nomor 1, waktunya berjalan 20 detik untuk menjawab. Oke, paham? Paham? Nah, jadi mau dilihat siapa yang paling cepat. Nah, jadi bukan cuma benar, tapi juga cepat. Paham? Nah, jadi perhatikan nanti kita mau lihat di mana pemahamannya tentang infak dan sedekah. Mulai? Oke? Ready? Oke, 1, 2, 3.
ada yang benar. Saya jawaban pertama. Satu, dua, tidur dulu. Perbedaan utama Oke. antara infak dan sedekah Kita ke nomor 4. Satu, dua, tiga. Oke. Aku keempat. Oke. Tidak. Utamaan sedekah menurut Al-Quran adalah Untuk orang kaya menghindari tanggung jawab sosial, membuat orang kaya merasa berat diri mendapat pahala. jadi harus dijawab, Nak. Iya benar. Ada yang tidak menjawab. Satu, lanjut nomor 5. Ya, silakan duduk. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Oke. Bukan dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mulai kelima. Nomor 5. Sedekah jariah. Sedekah jariah adalah apa kira-kira? Sedekah yang pahalanya berlanjut setelah meninggal. Sedekah yang hanya berlaku saat sedekah yang Ayo, sedekah jariah apa? Oke. Ayo deh. Makanya ada waktunya. Oke, lanjut. Nomor Oke. Oke. Tepuk tangan dulu semuanya. Kita lihat dulu siapa yang menduduki peringkat pertama. Siapa yang satu, dua, tiga. Nomor 2. Apa? Nomor 1. Siapa kan nomor 1? Tadi sudah mengerjakan tugas kelompok dan tugas individu. Nah, sekarang untuk tugas kelompoknya silakan naik di depan kelas untuk persentase hasil dari kerja kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan naik di atas. Silakan ya. Perwakilan ayat 1 pegang, 1 yang ya boleh. Silakan. Enggak apa-apa. Silakan. Oke, enggak apa-apa dia. 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca silakan nomor 1 apa? Tentang penghasilan. Nah, apa? 1. Mendatar. Menyumbangkan sebagian harta untuk kepentingan umum dan kebaikan disebut infak. Oke. 2. Menurun. Apa? Sedekah yang tidak hanya berbentuk harta, tetapi juga berupa senyuman dan atau perbuatan baik disebut kebaikan. Oke, lanjut. 3. Mendatar. Sedekah yang paling utama adalah membantu orang yang butuh. Wah, oke. Nomor 4. 4. Mendatar. Ya. Infak yang dilakukan secara terus-menerus disebut rutin. Rutin. Oke, lanjut. 5. Menurun. Amal yang
2, silakan naik. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Nur Akila Yahya, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ya, apa itu namanya? Teka-teki silang. Iya. 1. Mendatar. Hmm. Menyumbangkan sebagian harta untuk kepentingan umum dan kebaikan disebut infak. Oke, nomor 2. 2. Menurun. Sedekah yang tidak hanya berbentuk harta tetapi juga berupa senyuman atau perbuatan baik disebut kebajikan. Lanjut. 3. Mendatar. Sedekah yang paling utama adalah membantu orang yang butuh. 4. Menurun. 4 mendatar. 4. Mendatar. Ah. Infak yang dilakukan secara terus-menerus disebut Apa? rutin. Oke, nomor 5. 5. Menurun. Amal yang dilakukan untuk kepentingan orang lain tanpa mengharapkan balasan Disebut apa? ikhlas. Nah, dari jawaban dari kelompok 1 maupun kelompok 2, jawabannya sudah benar. Benar. Kemudian dari tugas individu juga sudah bagus, meskipun ada beberapa yang menjawab yang kurang benar. Anakku sekalian, nah, setelah tadi tugasnya sudah selesai dikerjakan, sebelum kita tutup, nah, Bapak ingin bertanya, bagaimana perasaan anak-anakku sekalian setelah mempelajari pelajaran hari ini? Asik, ada gamenya. Oke. Kalau begitu, siapa yang masih ingat pelajaran kita hari ini? Apa itu? Infak. Apa lagi? Sedekah. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi, Bapak simpulkan, infak dan sedekah adalah pelajaran kita hari ini. Kalau infak itu mengeluarkan sebagian harta kepada seorang muslim untuk kepentingan sosial atau kepentingan umum. Kalau sedekah mengeluarkan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, hanya betul-betul mengharapkan ridho dari Allah. Saya ulangi, infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan umum atau kepentingan sosial, seperti ikut membantu pembangunan masjid, sekolah, pesantren atau musola, atau bahkan jalan umum memperbaiki. Kalau sedekah mengeluarkan harta untuk kebaikan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah, seperti kalau pergi sholat Jumat menyumbang di kotak amal, membantu orang yang membutuhkan, sudah membantu orang miskin. Paham? Oke, kalau begitu, nah, sebagai penutup kita tepuk semangat 1, 2, 3. Oke, anak sekalian, silakan ketua kelasnya pimpin doa setelah belajar. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tuh, tepuk jari 2 wah, tepuk jari 3 gagah, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 tepuk semua, duduk yang rapi dan mulai berdoa.
warahmatullahi wabarakatuh.